Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manga yang berjudul Deathmatch atau Penyihir Hitam yang Tak Terkalahkan. Video ini merupakan episode ketiga dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi baiklah, yang menonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Cerita berlanjut. Sekarang kita perlihatkan sosok bayi Hiroto yang saat ini sedang memasuki kondisi reinkarnasi bagian ketiga. Ya, dia bereinkarnasi menjadi anak dari elf yang cukup cantik dan juga mempesona. Dia saat ini sedang menangis. Au, au. Nah, melihat anaknya yang menangis, ibunya pun kemudian mulai menggendongnya. Nah, Vandelio, kau pasti kelaparan. Ini dia, saatnya makan. Waduh, Vandelio langsung disuguhi susu sama ibunya sendiri. Dan karena dia sudah mempunyai pemikiran yang dewasa, dia pun hanya bisa memalingkan pandangannya dari punya ibunya, guys ya. Ya, inilah dia awal mula kehidupan ketiga. Dan Vandelio atau Hiroto tidak menginginkan kehidupan keempat. Nah, setelah itu, sang ibu pun kemudian mencicipi sebuah makanan. Dan setelah rasanya telah pas, dia pun kemudian berkata kalau makanannya sudah enak. Oke, jadi biar ku jelaskan sedikit tempat ini, kata Vandelio. Dunia ini adalah dunia yang disebut oleh Dewa Sengklek itu sebagai Lambda. Dan dilihat dari Hiroto yang sekarang, saat ini Hiroto seorang bayi, bahkan bicara pun tidak bisa sama sekali. Nah, mendengar Vandelio yang sedang berusaha berbicara, sang ibu pun kemudian kembali melirik ke arah Vandelio. Dia pun bertanya, "Hah? Ada apa, Vandelio?" "Vandelio, ya itulah namaku di dunia ini. Ketimbang kode nama eksperimen yang ada di kehidupanku sebelumnya, nama ini sepertinya tidak terlalu buruk." "Hah?" Nah, di sini Vandelio nampak kebingungan setelah melihat jari jemarinya. "Apa kau kebingungan dengan perbedaan warna kulit milikmu dengan milikku? Bisa menyadari di umur ini, Vandelio pasti sangat pintar. Warna kulitmu itu diwariskan dari ayahmu," kata sang ibu. "Tapi tak usah risau, kau masih tetap anak dari Darcia ini kok." "Begitu rupanya," kata Vandelio. Oke, jadi berdasarkan sejumlah informasi yang dimasukkan ke dalam kepalanya Vandelio atau Hiroto, sebelum dikirim ke dunia Lambda ini, dunia ini rupanya terdapat beberapa ras yang terlahir dengan rupa yang mirip seperti manusia. Dan mereka ini dipanggil dengan sebutan elf. Pok pok pok. Wah, Vandelio ditepuk-tepuk tubuhnya sama sang ibu. Nah, dari penampilan wanita yang bernama Darcia ini, rupanya nama sang ibu adalah Darcia. Kemungkinan besar kalau dia adalah Dark Elf. Nah, kan betul guys ya. Kemarin Mimin sempat bilang kalau ibunya ini mungkin seorang Dark Elf. Nah, terus ayahnya itu dari ras apa? Kita masih belum tahu. Vandelio yang terus ditepuk-tepuk oleh ibunya, perlahan-lahan akhirnya menjadi mengantuk. "Bisa tolong nggak berhenti bilang pok-pok-pok itu? Meski begitu, ini lumayan efektif buat aku tidur." Sesaat kemudian, sang ibu pun kembali memuji Vandelio. "Kamu hebat, Vandelio. Kamu sudah bisa duduk." Wah, Vandelio kan sudah berjiwa orang dewasa, Bu. Jadi sudah wajar lah bisa duduk, guys ya. Tampaknya ibu sudah sadar kalau aku ini lebih pintar dari anak normal pada umumnya. Tetapi tanda-tanda kalau dia membenci anak aneh sepertiku, kata Vandelio. Aku dipuji. Sejujurnya di sini Vandelio cukup senang karena dia dipuji oleh sang ibu barunya, guys ya. Dan satu hal lagi yang selalu dikatakan ibu setelahnya. "Seperti yang diharapkan dari anak ayahmu." Itu adalah kalimat itu. Meskipun Vandelio agak penasaran tentang keberadaan ayah yang tidak pernah dia temui itu, tetapi ya semenjak dia tidak memiliki ayah di kehidupanku yang sebelumnya maupun sebelumnya lagi, dipuji oleh orang lain seperti ini merupakan pengalaman yang tidak pernah dialami oleh Hiroto atau Vandelio. Di sini sang ibu kembali berkata, "Sayang,
bayi kita ini sangat menakjubkan loh. Tidak peduli apa yang kulakukan, ibu pasti selalu melakukan yang terbaik untuk memujiku, yang juga membuatku lebih bahagia, kata Vandalio. Sang ibu bahkan melirik anaknya dengan tatapan kasih sayang yang sangat berlebih. Aku ingin terus-terusan dipuji oleh sang ibu. Haruskah aku merangkak sekarang? Nah, Vandalio yang haus pujian kemudian berkata di dalam hati, Bu, lihat nih. Wah, dia pun langsung merangkak di kasur guys ya. Nah, melihat Vandalio atau anaknya yang mulai merangkak di kasur, ibunya pun kemudian terkejut. Vandalio, kamu mau mencoba untuk merangkak? Namun sesaat kemudian, Vandalio akhirnya menjatuhkan kepalanya. Tapi kurasa itu masih terlalu dini untukmu, kata sang ibu. Sialan, katanya Vandalio di dalam hati kecilnya. Sekarang aku mulai penasaran dengan statusmu. Hah? Status? Apa yang ibu bicarakan? Ini tuh dunia nyata, ini bukan dunia game. Bentar, apa? Sesuatu menarik muncul di depan wajahku. Layar status? Bentar, dunia ini beneran ada layar statusnya? Dunia macam apa ini, kata Hiroto atau Vandalio di dalam hati. Terserahlah, mending langsung periksa saja. Vampir? Setelah ras setengah vampir, apa itu berarti ayahku adalah seorang vampir? Kata Vandalio. Kalau dipikir-pikir, aku merasa agak aneh saat melihat rumahku tampak seperti gua. Sudah beberapa bulan semenjak kelahiranku, tapi sama sekali tidak ada pengunjung di sini. Kurasa alasannya karena anak yang terlahir dari darah vampir akan diincar oleh semua orang. Dan dengan kata lain, ibuku sengaja menyembunyikanku di sini demi melindungiku dari dunia luar yang kejam. Dan berdasarkan situasi ini, cukup wajar sih untuk mengatakan kalau kemungkinan ayahku sudah tidak hidup lagi. Mengenai informasi yang lain, sialan, dari yang kulihat pada jumlah sihirku 100 juta, saking panjang jumlah angkanya, sampai-sampai menembus pembatas layar status dong. Udah OP parah sih ini Vandalio guys ya. Hiroto kemudian kembali teringat akan perkataan dewa sebelumnya. Sebagai ganti rugi untuk jiwamu, maka tidak seperti para reinkarnator yang lain. Punyamu akan jadi inti kosong yang besar. Di dalam inti itu terdapat jumlah sihir yang sangat luar biasa. Di sini Hiroto pun akhirnya mulai paham. Ini toh yang tua bangka itu bicarakan. Memang benar sih, angka statistiknya lumayan luar biasa untuk seorang bayi. Tetapi dia bilang kalau aku memiliki sihir di dalam diriku, yang berarti akan kulihat kalau yang kupikirkan ini benar atau tidak. Sesaat kemudian, Vandalio pun mulai mengarahkan kedatangannya ke arah depan. Dia di atas kasur berusaha untuk mengeluarkan sihirnya. Kenapa aku tidak dapat menggunakan sihir kematianku? Apa karena aku masih bayi? Vandalio kembali melihat status yang ada di hadapannya. Setelah itu, dia pun kembali berkata, ataukah karena ini bukan di negara origin, melainkan di Lambda, sehingga aku harus menemukan sihir atribut lain untuk kugunakan? Ternyata karena ini. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat informasi mengenai kutukan. Sebuah kutukan tak dapat membawa poin pengalaman dari kehidupan yang sebelumnya. Tidak dapat mempelajari job yang sudah ada dan tidak dapat memperoleh poin pengalaman. Ya, inilah kutukan yang diberikan oleh Dewa Sengklek Nandongo sebelumnya kepada Hiroto sebelum dia bereinkarnasi ke dunia ketiga ini. Karena inilah aku tidak dapat menggunakan sihirku lagi, meskipun aku berusaha mati-matian. Tak aku sangka untuk menerima lebih dari satu. Apa sih bajingan tua tengik itu beneran ingin aku bunuh diri atau apa sih? Akan kuberikan kutukan ini kepadamu. Vandalio kembali mengingat akan perkataan dewa brengsek itu. Tetapi masih ada cara lain kok bagiku untuk belajar sihir. Aku takkan duduk menanti kematianku seperti yang kuinginkan, tua bangka, kata Vandalio dengan penuh semangat. Groh, perut Vandalio kemudian terdengar berbunyi. Ya, sepertinya Vandalio sedang lapar. Oh, kamu sudah lapar lagi, kata sang ibu. Kurasa sudah waktunya makan. Ini dia, datang lagi. Ini saat-saat yang terburuk bagi Vandalio. Soalnya, kalau aku di kondisi remajaku seperti dulu, desahan ini akan membuatku gugup dan menegang. Tapi tubuhku ini masih bayi soalnya. Jadi wajahku tak akan menunjukkan reaksi apapun saat melihat tubuh wanita yang seksi dan semok seperti ini. Waduh coy, lihat coy. Sang ibu langsung menarik bajunya dan mempersilahkan Vandalio untuk meminum ASI miliknya guys ya. Sini Vandalio. Tapi dengan pandangan ini, meminta seseorang pria untuk bertingkah layaknya bayi dan menghisap payudara tanpa membiarkan apapun, ini beneran ujian kemauan, kata Vandalio. Tapi mau bagaimana lagi?
Vandalio pun langsung melirik ke kanan seakan-akan tidak peduli dengan ajakan dari sang ibu. "Oh, kamu ini lumayan pilih-pilih ya sayang," kata sang ibu. "Apakah kamu sebegitu bencinya dengan susuku?" Sang ibu bahkan sampai terheran guys ya sama tindakan Vandalio yang dirasa cukup dewasa guys ya. "Mana mungkin, sama sekali tidak. Punya ibu ini sangat menakjubkan," kata Vandalio. "Tetapi kurasa sudah tidak punya pilihan lain." Waduh, Vandalio pun mau tidak mau harus menghisap dan langsung menyusu di ibunya guys ya. Nah, di sini kita bisa melihat sang ibu kemudian mulai memegang pipi dari Vandalio dan dia berkata, "Taringmu sudah mulai tumbuh ya. Meski aku merasa lebih baik kalau taringnya itu bisa dilepaskan. Tunggu sebentar ya, aku menemukan seekor kelinci saat sedang berburu kemarin," kata sang ibu. Nah, dari keranjang yang ibu bawa kemarin, kemudian diangkatlah seekor kelinci. Dan saat yang bersamaan, pisau dapur pun kemudian diangkat ke atas dan dong, langsung dibelah begitu saja di depan Vandalio yang sosoknya masih merupakan seorang bayi. Vandalio tentu saja langsung terkejut karena melihat darah tepat di depan matanya. Kepalanya bahkan sampai dipanggal oleh sang ibu. "Ini minumlah," kata sang ibu. "Ibu serius? Minum darah? Baunya kayak besi. Membuat seorang bayi minum darah binatang? Beginikah caranya mereka merawat anaknya di dunia ini?" Vandalio bahkan sampai terheran cuy. Bayangkan saja guys ya, bayi yang harusnya menyusui ibunya malahan dikasih darah binatang untuk diberikan kekuatan karena dia merupakan bangsa atau keturunan dari vampir guys ya. "Berhenti menatapku dengan mata itu." Ya, aku paham, akan kuminum deh," kata Vandalio. Soalnya tatapan dari sang ibu nampaknya membalas dan kasihan kepada Vandalio. Dan karena tidak punya pilihan lain, Vandalio pun meminum darahnya dengan lahap. Gok. Semuanya tertelan tuh. Nah, tanpa disangka, ini enak. Meski tidak ada cara khusus untuk menyingkirkan baunya, tapi aku masih bisa meminumnya dengan mudah, kata Vandalio. Selain susu dari ibu, aku tidak pernah meminum sesuatu seenak ini. Rupanya dia suka dengan darah cuy. Apalagi darah kelinci yang baru saja dipenggal dan masih hangat untuk diminum oleh vampir. Karena Vandalio itu seperti ayahmu, kamu bisa minum darah sebagai makananmu, kata sang ibu. Tapi, tak perlu minum setiap hari loh. Jadi berjanjilah Vandalio, kalau kamu hanya akan minumnya saat aku bersamamu. Meski kamu lapar sekalipun ya. Vandalio diminta untuk berjanji agar tidak minum darah sembarangan. Entah kenapa, tapi mari kita lanjutkan. Aku paham, ternyata aku beneran setengah vampir. Ibu juga pasti paham kalau udah hampir atau setengah vampir, pasti tidak diterima oleh orang-orang normal. Itulah sebabnya dia begitu khawatir tentang diriku. Akan ku perjelas. Sepertinya untuk mengurus masalah ini, dia selalu bisa memilih menyingkirkan keberadaan tak normal seperti diriku ini. Tapi dia tidak melakukannya. Aku bisa merasakan kalau hal ini tidak pernah tersirat dalam benaknya satu kali pun, kata Vandalio di dalam hati. Ataukah begitulah menurutku? Setelah beberapa hari telah berlalu, kita kemudian dapat melihat sang ibu dari Vandalio yang sedang menangkap atau menepuk nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar mereka. Aku tak dapat fokus kalau serangga-serangga itu berterbangan di sekitar. Au! Nah, di sini Vandalio malah dengan santainya mulai mengeluarkan energi sihir gelapnya dari satu tangan kanannya. Dan nyamuk atau serangga itu pun terkena serangan dari Vandalio. Wah! Di sini langsung lalatnya jatuh ke tanah dan sang ibu tentu saja langsung khawatir. Vandalio dengan tubuh bayinya langsung mengatakan dabur. Vampir dapat memperoleh kemampuan yang disebut sebagai pembasmian mikroorganisme. Nah, setelah melihat kemampuan dari Vandalio anaknya, sang ibu pun tentu saja langsung terkejut dan sangat senang. Vandalio, apa itu kamu tadi? Menakjubkan, bisa menggunakan sihir di umur yang semuda ini. Kamu memang anak yang jenius, Vandalio. Tampaknya aku masih bisa menggunakan sihir kematian di dunia ini. Meskipun atribut dan sihirnya sama, tetapi sihirnya berbeda jauh dengan yang terpaksa ku pelajari saat di Origin sebelumnya. Ya, bisa dipuji oleh ibu seperti ini membuatku sangat bangga di kehidupan kali ini, kata Vandalio. Tapi senangnya saja tidak cukup. Agar dapat mewujudkan balas dendamku, aku butuh kekuatan yang lebih. Karena mereka sama seperti diriku. Kami cheater yang menerima kekuatan dari Dewa Sengklek Nandonga itu. Nah, setelah itu, waktu pun kemudian kembali berlalu. Sekarang sang ibu dan Vandalio sedang berada di kasur dan hendak tidur saat malam hari. Di sini Vandalio kembali berpikir,
Tujuan tua bangka itu yakni mengirimku ke Lambda dan juga membuat dunia ini berkembang. Kurasa memang wajar sih kalau dia membiarkanku bertindak seenaknya saat aku bilang untuk membunuh reinkarnator yang lain. Meskipun aku menemukan cara untuk melawan kutukan ini dan mampu bertahan hidup, dia pasti akan mengirimkan reinkarnator lain untuk membunuhku di dunia ini. Pertarungan memang tidak dapat dihindari, kata Vandalio. Nah, melihat Vandalio yang masih melek, sang ibu pun kemudian melihat dan menatap Vandalio. Vandalio langsung ditoel-toel dan pipinya langsung ditarik atau dicubit oleh sang ibu. Dan juga dia pun sempat dikelitiki sebentar oleh sang ibu. Ketik. Gimana? Ayo lihat sampai berapa lama kamu bisa menahan tawamu, kata sang ibu. Ketik. Apa yang gue lakukan? Apa yang gue pikirkan, kata Vandalio. Vandalio tidak pernah menunjukkan emosimu. Kamu tak menangis maupun tertawa ya. Ya, kalau dipikir-pikir semenjak aku tiba di dunia ini, aku tidak pernah merengek bahkan mengekspresikan apapun pada wajahku. Apakah itu bagian dari kutukan dari sang dewa? Benar-benar kutukan yang membosankan, kata Vandalio. Aku sangat menyayangimu, Vandalio, kata sang ibu. Tapi kurasa kamu belum merasakannya ya kan? Merasakan apa tuh? Waduh. Oke, setelah beberapa hari kemudian telah berlalu, akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk keluar rumah pada hari-hari tertentu. Dan saat dia membuka pintu, sang ibu pun kemudian meminta maaf kepada Vandalio. Vandalio, maaf kalau aku menyakitimu. Vandalio yang mendengar permintaan maaf dari ibu tentu saja kebingungan. Dan sang ibu mengarahkan tangan Vandalio untuk memegang jendela atau pintu yang ada di luar. Syukurlah, aku lega kamu tak memiliki kelemahan vampir. Oh, rupanya dia mengetes guys ya. Sang ibu mengetes apakah Vandalio itu lemah terhadap cahaya matahari atau tidak guys. Benar, ayahku seorang vampir. Maka kalau aku tidak sepenuhnya mewarisi darah vampirnya, aku takkan terpengaruh oleh cahaya matahari. Meski begitu, vampir atau setengah vampir masihlah diincar oleh hampir semua orang di dunia ini, kata Vandalio. Dan jika demikian, maka saat itu terjadi, aku pun tak dapat mengira ada orang yang akan tetap ada di sampingnya. Kenapa kita tidak keluar untuk sekali menghirup udara segar, kata sang ibu. Vandalio hanya terkejut. Dan setelah itu, mereka berdua pun kemudian keluar dari rumah. Oke, di sini Vandalio pun kembali teringat akan kehidupan masa lalunya, yang dimana dia pada saat waktu di dunia origin dulu tidak pernah sekalipun melihat matahari ataupun dunia luar. Dan saat dia melihat dunia luar atau matahari atau sinar matahari sekalipun, dia pun langsung terpana guys ya. Di sini kita bisa melihat bahwa tempat Vandalio tinggal merupakan tempat yang berada di tengah hutan. Dan sinar matahari nampak menyinari dari atas dan juga menembus dedaunan yang ada di pohon. Kupu-kupu juga terlihat banyak berterbangan. Langit yang cerah dan juga burung-burung berkicauan. Semuanya nampak sangat damai. Cuacanya sedang bagus hari ini, kata sang ibu. Vandalio yang melihat dunia luar yang sangat indah seperti ini, akhirnya tidak tahan untuk menahan air matanya. Dia pun kemudian menangis tanpa diduga. Nah, melihat anaknya seketika menangis, ibunya pun tentu saja terheran. Vandalio, tetapi setelah itu dia pun mulai tersenyum. Tidak apa, semuanya akan baik-baik saja kok. Suatu hari kamu bisa kembali ke desa Dark Elf, kota asalku. Dan kamu pun bisa melakukan apapun sesukamu, Vandalio. Aku menyayangimu, kata Vandalio. Tidak pernah sekalipun aku mengucapkan kata itu pada seorang wanita melebihi diriku sendiri. Kutukan untuk tak dapat menunjukkan emosi. Kutukan itu jauh lebih menyakitkan dari yang kukira. Kalau ibu tetap bersamaku, dia akan terseret ke dalam bahaya. Suatu hari nanti, saat aku dapat berbicara, maka aku akan mengatakan semuanya kepadanya. Meski itu berarti aku akan terpisah dari sang ibu. Dan tidak ada pilihan lain. Tetapi kalau aku bisa tetap hidup seperti ini untuk menghabiskan kehidupan bahagia dengan sang ibu, aku tak membutuhkan kehidupan keempat ataupun kesempatan keempat untuk bereinkarnasi lagi. Di sini Vandalio kembali teringat akan ucapan dari Dewa Sengklek sebelumnya. Aku sungguh berharap kalau kau bisa menyerah pada keinginan balas dendammu dan memilih pilihan terbaik untuk mengakhiri kehidupanmu nanti. Kau bisa memegang ucapanku. Akan kau hilangkan semua pengalaman rasa sakit saat kau masuki kehidupan keempatmu. Aku akan menghapus ingatanmu dan kau bisa kembali ke lingkaran reinkarnasi yang normal, kata sang dewa sebelum dia mengirim Vandalio atau Hiroto ke dunia ketiga ini. Aku menolak untuk mati. Aku tak membutuhkan kehidupan keempat. Aku cuma ingin hidup dengan ibuku sampai akhir hayatku. Ya, nampaknya Hiroto ataupun Vandalio sudah memutuskan untuk hidup di dunia ketiga ini sampai mati. Aku harus pergi keluar untuk sementara, kata sang ibu. Jadilah anak baik dan tunggu di sini ya.
Nah, setelah mengucapkan perpisahan, sang ibu pun kemudian kembali melirik ke belakang sebelum dia keluar dari pintu. Dan Pandaliu hanya menatapnya dengan ekspresi datar seperti biasanya. Ada kalanya ibu secara sembunyi-sembunyi pergi ke desa terdekat seperti itu, untuk persiapan pergi kami suatu hari, ataupun mungkin membeli semua barang kebutuhan sehari-hari kami. Kurasa aku harus mulai melatih sihirku di saat-saat yang seperti ini. Nah, jadi di saat sang ibu pergi keluar rumah, Pandaliu pun mengambil kesempatan itu untuk melatih sihir kegelapan miliknya. Vampir dapat memperoleh kemampuan yang disebut dengan pembasmian mikroorganisme. Pembasmian mikroorganisme? Pandaliu nampak kebingungan dengan kemampuan ini. Aku tidak paham. Aku sangat lapar. Dengan pembasmian mikroorganisme ini, aku mungkin bisa minum darahnya tanpa menyakitinya. Di sini Pandaliu melirik ke kanan dan melihat seekor kelinci yang sedang diikat dan berada di keranjang. Tapi di hari itu, tak peduli berapa lama aku menunggu, ibuku masih tidak kembali. Wah, kemana sang ibu guys, kita nggak tahu. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manga kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama aku Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.